Jadi siapa yang mau datang? Oh, tadi tuh. Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen udah masuk. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan Timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela Timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ex-anggota Exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat Timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di Timnas Indonesia. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk Timnas, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023 beberapa waktu lalu. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni bertemu dengan dua pemain Timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Jay Idzes dan Ivar Jenner. Saat itu, Venezia FC bertandang ke markas FC Utrecht, klubnya Ivar Jenner, di Stadion Galgenwaard. Seperti yang diketahui, Venezia FC adalah tim yang dibela oleh Jay Idzes. Sementara Ivar Jenner memperkuat tim FC Utrecht bersama Ula Romeni. Ula Romeni banyak diisukan jadi talenta berikutnya yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun merupakan talenta keturunan Nusantara yang menjadi target berikutnya PSSI untuk dikonversi kewarganegaraannya. Dalam duel spesial ini, Venezia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Issa Doumbia memecah kebuntuan melalui gol tembakan kaki kiri di luar kotak penalti pada menit ke-67. Utrecht baru berhasil menyamakan skor pada menit ke-82. Ula Romeni membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Ketika laga memasuki injury time, Venezia memulihkan keunggulan melalui gol apik Nunzio-Lela. Gol tersebut menutup pertandingan untuk Venezia FC. Usai laga, ketiganya diketahui berfoto bersama dalam satu frame. Belum bisa dikonfirmasi foto ini jadi sinyal positif dari Ula Romeni usai bertemu dengan dua pemain Timnas Indonesia.
Jasa Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Jasa Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Meski begitu, PSSI masih belum memasukkan nama Romeni dalam daftar naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa ada dua pemain yang masuk dalam daftar naturalisasi. Dua pemain tersebut berposisi sebagai bek dan gelandang. Selain itu, keduanya tidak masuk dalam daftar yang selama ini beredar di publik. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Martin Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada September mendatang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Tae-yong sudah bisa diperkuat Martin Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Ya, Martin Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Dalam statuta FIFA, jika sudah bermain di tim nasional pada usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, pemain tidak lagi diperbolehkan pindah federasi. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, sampai dengan saat ini belum ada kabar baik didapat. Masih proses. Kita tunggu saja yang Martin Paes, kayak Yunus Nusi kepada awak media, hadirnya Paes tentu bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Namun, Yunus belum yakin apakah Paes prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Ia berharap ada kabar baik secepatnya. Kami sih belum tahu, tetapi kami sudah berupaya maksimal kok mengurusi Martin Paes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja, pungkasnya. PSSI tengah proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, di luar nama yang pernah disebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan PSSI tengah memproses naturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski tidak menyebutkan siapa pemain yang dimaksud, Arya Sinulinga mengatakan pemain-pemain yang tengah diproses di luar nama-nama yang sedang beredar saat ini. Yang pasti kami sedang urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya. Untuk posisi, pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi adalah pemain belakang dan tengah. Nanti kami umumkan, sosok pemain naturalisasinya. Untuk posisi, belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari, lanjut Arya. Hanya saja tidak diketahui secara pasti, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi ini diperuntukkan bagi Timnas Indonesia U19 atau Timnas Indonesia Senior. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, baru-baru ini mengatakan akan ada 3 pemain yang diproses menjadi warga negara Indonesia. Lagi diurus, kalau nggak salah 3 pemain keturunan. Kita tunggu saja apakah nanti akan selesai, kata Indra Syafri. Seperti yang diungkapkan manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki, 3 pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi adalah Dion Marks, bek tengah, Tim Gepens, fullback kiri, dan Mauresmo Hinoke, winger. Namun, jika merujuk kepada perkataan Arya Sinulinga yang mengatakan pemain keturunan ini di luar nama yang pernah disebut, otomatis Dion Marks, Tim Gepens dan Mauresmo Hinoke bukan sosok yang dimaksud.
Sebab, 3 pemain ini sudah sering dibahas, termasuk telah memperkuat timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Berhubung pemain yang dimaksud tak pernah dibahas sebelumnya, apakah Kevin Dix, FC Copenhagen, Ulla Romeni, FC Utrecht, dan MS Hilgers, FC Twente, bukan sosok yang sedang diproses. Sekadar diketahui, 3 nama di atas selalu muncul tiap kali muncul rumor timnas Indonesia segera diperkuat pemain keturunan tambahan. Lupakan Ulla Romeni, Indonesia punya striker keturunan di Bayern Munchen. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan Ulla Romeni, di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal Ulla Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Jika Ulla Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Sebetulnya informasi soal David Jonathans punya darah keturunan Indonesia sudah beredar sejak tahun lalu saat timnas Indonesia U20 diproyeksikan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Dilansir dari berbagai sumber, Jonathans lahir di Belanda pada 26 Januari 2004. Namun, ia punya darah keturunan Luxembourg dan Indonesia sehingga ia bisa membela di antara ketiga negara tersebut. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti Ulla Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Satu musim di tim Bayern Munchen U17, Jonathans menembus tim U19 Bayern pada 2021. Setelah 2 musim di sana, ia promosi lagi ke tim Bayern Munchen 2 atau tim pelapis dari tim utama Bayern. Sepanjang musim 2023-24 kemarin, Jonathans tampil dalam 26 pertandingan regional Liga Bayern atau kasta keempat di piramida kompetisi Jerman. Tampil cukup menjanjikan dengan torehan 2 gol dan 3 assist buat Munchen 2. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan tak ada dikotomi pemain dalam timnas Indonesia. Tak hanya pemain lokal dan naturalisasi yang kerap menjadi keributan di antara penggemar timnas Indonesia, saat ini bahkan diramaikan dengan pemain keturunan dan pemain yang ternyata lahir di Indonesia dengan darah orang tua yang bukan Indonesia. Erick Thohir mengakui semua pemain sepak bola berpaspor Indonesia pantas untuk membela timnas Indonesia apapun titel pemain yang dimilikinya. Sebut saja banyak warna yang ada di timnas Indonesia U19, dari mulai pemain naturalisasi Jens Raven, pemain keturunan Welber Jardim, hingga pemain yang berdarah Sudan namun lahir dan besar di Indonesia, Mesa'al Hamzah Bashir Oman. Saya tidak dikotomi pemain diaspora atau Indonesia, sama saja yang penting membawa nama merah putih, kata Erick Thohir di Surabaya. Saya tidak dikotomi pemain diaspora atau Indonesia, sama saja yang penting membawa nama merah putih, kata Erick Thohir di Surabaya. Erick Thohir pun mencontohkan bagaimana besarnya cinta Jens Raven pada Indonesia. Meski lahir dan besar di Belanda, Jens Raven mampu menjadi top skorer timnas Indonesia dan bahkan menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di final. Jadi bukti Jens Raven dia bisa cetak 4 gol di depan, bahkan Mesa'al, itu dari Sudan bapak ibunya, anaknya lahir di Indonesia. Jadi apa? Pemain Indonesia, katanya. Jadi jangan klasifikasikan ini lahir di mana, yang penting jelas, mereka pemain Indonesia. Terus tanya apakah Jens Raven dapat uang untuk bela timnas? Tidak, mereka ingin bela timnas Indonesia, merah putih, tegas Erick. Erick Thohir ciptakan neraka Gupce, perkuat semua lini, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026, warning bagi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia siap ciptakan neraka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.
Erick Thohir ST terus menyusun kekuatan semua lini timnas Indonesia. Indonesia menambah pemain keturunan untuk menjadi pelapis pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir ingin pertandingan Indonesia tidak boleh kendor saat berhadapan dengan lawan. Pemain yang lemas, lesu, atau kena pelanggaran, siap-siap digantikan oleh pemain pelapis. Erick Thohir ingin ritme permainan Indonesia stabil dan terus menekan sampai menciptakan neraka bagi tim lain. Dua pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgers dan Rots. Mees Hilgers dan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Mees Hilgers dan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Perpaduan Mees Hilgers dan Rots membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers dan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Pelatih Shintai yang merekrut Mees Hilgers dan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mengumpulkan pemain keturunan Grade A. Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia akan memberikan kejutan kepada tim grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang sejak tahun lalu sudah menyatakan bahwa PSSI membutuhkan 150 pemain terbaik buat timnas Indonesia. Situasi ini pernah dibantah langsung oleh Erick Thohir dan dengan tegas menyatakan bahwa itu fitnah naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI tak serampangan, tetapi mereka memilih dengan ketat. Bahkan pemain-pemain yang saat ini dinaturalisasi tersebut memiliki darah keturunan Indonesia. Untuk itu, mereka juga memiliki hak membela timnas Indonesia di mana kelahiran kakek nenek, hingga ayah ibunya. Setelah penjelasan Erick Thohir tersebut, banyak pihak yang menerima pemain-pemain keturunan dengan baik saat membela tim Merah Putih saat ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN pun saat ditanya soal naturalisasi pemain buat timnas Indonesia lagi ini pun menjelaskan secara rinci. Erick Thohir menjelaskan bahwa sampai saat ini PSSI masih terus mencari 150 pemain terbaik untuk database mereka. Namun, dalam penjelasannya ada yang perlu digarisbawahi yakni pemain terbaik dari seluruh dunia baik yang bermain di tanah air maupun pemain diaspora. Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa saat ini mereka tak hanya fokus pada timnas senior saja, akan tetapi, pemain usia muda juga mulai ditata oleh PSSI. Untuk itu, mereka pun juga mencari pemain terbaik buat U17 dan U20 baik pemain dalam negeri maupun keturunan. Saya selalu bilang mencari 150 pemain terbaik untuk menjadi database pemain sepak bola Indonesia untuk membentuk tim U17, U20, dan senior tim, ujar Erick Thohir kepada awak media di Arena Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta. Erick Thohir menjelaskan dengan rinci, bahwa saat ini timnas Indonesia senior untuk 2x11 pemain sudah ada pemain-pemain terbaik. Namun, saat ini untuk timnas U20 masih tipis, sehingga harus mencari-cari lagi. Tak lupa juga untuk timnas U17 Indonesia yang mulai ingin dipersiapkan dengan baik, sehingga harapannya bisa menemukan pemain-pemain bagus. Menurut Erick, dari semua kelompok usia hingga senior ini dari target PSSI 150 pemain terbaik itu belum tercukupi, oleh karena itu, mereka terus mencari pemain terbaik. Sekarang kalau kita lihat di senior tim kan mungkin 2x11 sudah ada, tetapi kalau kita lihat di U20 buat 2x11 agak tipis sedikit, tetapi kalau lihat U17 lebih jauh lagi, kata Erick Thohir. Nah, ini saya rasa jumlah 150 ini belum tercukupi, ya saya menginginkan semua pemain yang ada di Liga Indonesia, atau pemain Indonesia yang ingin balik memperkuat negara kita atau pemain-pemain dari level bawah yang bisa terus menjadikan database atau talent pool ini bisa 150 tadi, jelasnya. Nah, ini kita berikan persaingan ini terbuka, siapapun bangsa Indonesia yang ingin membela tim Merah Putih, tegas Erick. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memberikan perkembangan terbaru terkait kasus Martin Paes.
Pihaknya masih menunggu sidang di Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Namun, kiper FC Dallas di MLS itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab pertanyaan seputar Martin Paes yang belum kunjung menjaga gawang timnas Indonesia. Paes yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April belum juga bisa memperkuat skuad Garuda. Ada permasalahan yang mengganjal dan harus diselesaikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport, CAS, agar kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia. Statuta FIFA yang menghambat Paes adalah pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA. Mendapat pertanyaan soal Paes seusai kemenangan timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19 2024, Erick pun menjelaskan proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut. Martin Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kita tunggu, ucap Erick. Saya bukan hakimnya, saya bukan lawyernya, saya juga enggak wakilin FIFA, ya kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim lawyer yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidangnya, katanya memperjelas. PSSI sebelumnya memastikan bakal berupaya memastikan Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Saat ini FIFA masih menolak perpindahan asosiasi Paes dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI, karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Sementara timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang akan dimulai pada September 2024. Tim Merah Putih akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.